Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Baik, salih dan salihah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari salah satu adab-adab Islam. Apa itu? Adab ketika berpakaian atau adab dalam berpakaian. Tentunya bahwasanya Islam ini, agama kita adalah agama yang sangat lengkap, mengajarkan banyak sekali, mengajarkan banyak hal. Selain Islam itu mengajarkan tentang akidah, tentang bagaimana cara beriman kepada Allah, kepada malaikat, rasul dan kitab serta hari kiamat, atau bagaimana cara sholat, bagaimana tata cara puasa, berhaji dan sebagainya. Sudah dijelaskan dalam agama kita. Dan juga Islam mengajarkan kita bagaimana cara kita berpakaian. Maka tentunya sebagai seorang muslim dan muslimah harus berpakaian sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya, karena tentunya ini termasuk ibadah juga loh, ketika kita berpakaian sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kita mendapatkan pahala. Ketika kita makan sesuai dengan tuntunan, kita juga mendapatkan pahala. Segala sesuatu hal yang sudah dijelaskan oleh syariat kemudian kita amalkan, maka kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah kelak. Baik, saudara dan salihah, Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Kata Allah, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan pakaian, untuk menggunakan pakaian sebagai penutup aurat kita, penutup aurat kita yang tidak boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat. Dan juga pakaian itu juga sebagai perhiasan, serta membedakan antara manusia dengan hewan, Kalau manusia itu menggunakan pakaian atau memakai pakaian, kalau hewan tidak, Kalau misalkan ada orang yang tidak memakai pakaian, keluar kemana-mana di jalan-jalan, misalnya apa bedanya dengan hewan atau dengan orang yang sudah kehilangan akal atau gila? Maka tentunya ini harus kita perhatikan, tuntunan syariat tentang berpakaian. Selain pakaian itu harus bersih, tidak ada najis, kemudian rapi pakaian tersebut, dan juga nanti ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, karena orang kafir juga berpakaian, orang yang tidak beriman, non muslim, mereka juga berpakaian. Nah, nanti akan terlihat pakaian antara muslim dengan selain muslim, atau kafir, atau non muslim. Maka ini adalah identitas kita, Pakaian ini merupakan salah satu identitas kita, dan termasuk syiar. Maka kita harus bangga dengan pakaian yang sudah diajarkan, sudah dituntunkan oleh agama kita, Di antara adab yang harus kita perhatikan ketika berpakaian adalah kita menggunakan pakaian yang halal, bukan dari mencuri, Kita menggunakan pakaian yang halal, pakaian yang dari hasil dibeli, membeli atau hadiah, atau hadiah, bukan dari hasil mencuri. Karena tentunya ini salah satu sebab seseorang doanya tidak terkabul, doanya tidak dikabulkan oleh Allah karena dia menggunakan pakaian boleh hasil dari mencuri. Nauzubillah.
atau makanan dari hasil mencuri. Nauzubillah juga sama, ya, akan menghalangi seorang dari terkabulkannya doa. Kemudian juga di antara adab yang harus kita perhatikan dalam berpakaian adalah tidak menyerupai lawan jenis, ya. Kan sudah diketahui mana pakaian untuk laki-laki dan mana untuk pakaian perempuan. Maka laki-laki nggak boleh pakai pakaian perempuan. Perempuan juga tidak boleh menggunakan pakaian laki-laki. Walaupun iseng misalnya, ya, mau menggunakan jilbab punya adiknya padahal dia laki-laki, atau kebalikannya, ya, memakai peci punya kakaknya padahal dia perempuan, tidak boleh, ya, karena jilbab, ya, identitas untuk muslimah wanita. Kemudian peci atau kopiah identitas untuk laki-laki, maka tidak boleh digunakan untuk perempuan, ya, seperti itu. Jadi tidak menggunakan pakaian lawan jenis. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaknat, ya. Rasulullah SAW membencinya, sebagaimana sabdanya, ya, dari Abdullah bin Abbas, ya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW melaknat apa saja? Al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati min nisa'i bir rijal, ya. Laki-laki menyerupai wanita, wanita yang menyerupai laki-laki. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh, haram, ya, seperti pengamen-pengamen yang merubah penampilannya padahal dia laki-laki, ya, memakai baju wanita, memakai rok, ya, nyanyi. Nah, ini perbuatan yang diharamkan jelas, ya. Perbuatan yang diharamkan karena sudah merubah hakikatnya yang dia aslinya laki-laki, dia berdandan seperti wanita, ya. Ini perbuatan yang sangat dibenci, ya, perbuatan yang dibenci Allah. Maka mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan seperti itu, ya. Karena ini juga bagian dari laknat, ya, mendapat bagian laknat dari Rasulullah SAW. Nauzubillah. Kemudian ketika kita memakai pakaian, kita memulai dengan yang kanan dulu, ya, yang kanan dulu, baru yang kiri. Memakai gamis atau memakai baju, ya, dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Demikian juga celana, ya, dahulukan yang kanan, kemudian yang kiri. Kemudian pakaian tersebut tidak menyerupai pakaian orang kafir, ya. Misalnya ada lambang-lambang keagamaan mereka, ya, ada simbol-simbol keagamaan mereka, lambang salib misalnya, ya, atau lambang-lambang yang menunjukkan itu adalah simbol dari suatu agama, ya, maka tidak boleh kita menggunakan pakaian, ya, mirip dengan pakaian yang biasa khas dipakai oleh orang-orang kafir, ya, seperti orang-orang Yahudi, ya. Kalau laki-lakinya menggunakan seperti peci tapi kecil, ya. Kalau kita kan kaum muslimin menggunakan peci itu menutup kepala, menutup rambut, ya, kalau dia hanya di ujung saja sedikit. Nah, ini maka seorang muslim tidak boleh menggunakan pakaian yang sudah menjadi ciri khas bagi mereka, ya. Atau pakaian-pakaian yang menyerupai orang kafir, yang mereka menggunakan pakaian tidak tidak memperhatikan apakah menutup aurat atau tidak. Mereka tidak peduli itu. Mereka hanya mengedepankan model, ya. Maka ini termasuk perkara yang dibenci, yang dilarang. Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Kemudian juga bukan menggunakan pakaian ketenaran, ya. Pakaian yang tidak lazim, yang tidak biasa di tengah masyarakat kita, yang mengundang perhatian. Nah, ini namanya pakaian ketenaran. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena Nabi SAW pernah bersabda, man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahullahu thawba madallati yaumal qiyamah. Siapa yang memakai pakaian syuhrah, ketenaran di dunia ini, maka Allah akan memberinya pakaian kehinaan pada hari akhirat nanti, ya. Nauzubillah, ya. Maka kita tidak menggunakan pakaian-pakaian yang
menyelisihi yang sangat-sangat aneh di tengah masyarakat, ya, yang tidak pernah ada orang memakainya, sehingga ketika dia berjalan, ya, orang-orang meliriknya, ya, memperhatikannya. Dan juga adab diantaranya adalah kita membaca doa, ya, membaca doa ketika menggunakan pakaian, ya, pakai baju atau celana. Maka kita baca doa, ya, mudah-mudahan saudara dan saudara sudah hafal apa doanya. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, bentuk syukur kita kepada Allah dengan berdoa terhadap nikmat yang Allah berikan berupa pakaian ini, ya. Kemudian di antara hal lainnya adalah yang harus kita perhatikan, ya, adalah pakaian itu harus menutup aurat, baik laki-laki maupun perempuan, ya. Pakaian yang tertutup, tidak menampakkan aurat bagi laki-laki. Dan terhadap yang lainnya adalah tidak boleh menutupi dua mata kaki, baik yang menggunakan sarung atau menggunakan celana, ya. Karena ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menggunakan atau memakai sarung, ya, ma'asfala minal ka'baini minal izari fa finnar, yang sarung tersebut atau celana tersebut menutup mata kakinya, ya, maka tempatnya di neraka, ya. Nah, ini adalah ancaman bagi orang-orang yang melakukan isbal bagi laki-laki, ya. Adapun perempuan, ya, harus menutup kakinya, ya, baik dengan pakaian atau dengan kaos kaki, karena itu merupakan aurat yang harus ditutupi, ya. Kemudian laki-laki tidak boleh memakai pakaian terbuat dari sutra, ya. Ini ada keharaman. Wanita maka itu boleh. Bagi wanita maka itu boleh, ya. Kemudian juga ketika melepasnya kita dahulukan yang kiri. Kebalikan, kalau memakai dahulukan yang kanan, yang melepas kita dahulukan yang kiri, ya. Insyaallah ini mudah-mudahan sudah soleh dan solihah terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana tata cara kita, ya, bagaimana agama kita mengajarkan kita dalam berpakaian ini, adab dalam berpakaian, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.